Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my channel di Nugroho Room. Bagaimana rekan-rekan pada hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya, dan selalu stay fokus, tetap belajar, karena belajar sepanjang hayat ya, long life is education. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait ya, mungkin di thumbnail sudah ada ya, tentang teori-teori belajar yang secara lengkap beserta tokoh-tokoh yang menyampaikan terhadap teori tersebut ya. Nanti akan saya bahas tuntas ya, dan jelas tentang teori belajar dan implementasinya khususnya dalam pembelajaran SD. Jadi materi ini itu sangat cocok bagi rekan-rekan ya, saudara-saudara yang sedang menempuh perkuliahan maupun sedang menempuh persiapan tes baik di PPG ataupun nanti ke SD ataupun nanti di CPNS juga ya. Ini juga ada kontribusinya ya. Langsung aja, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan share serta like terkait konten saya agar saya semakin semangat untuk memproduksi dan berbagi ilmu pengetahuan yang ada ya. Semoga bermanfaat. Kita langsungkan saja ya. Jadi kita perlu rekan-rekan ketahui bahwa teori belajar behaviorisme atau yang kita ketahui dengan behavior, tentang kesikapan manusia itu ditentukan oleh beberapa teori yang sudah disampaikan beberapa tokoh ya, salah satunya Edward L. Thorndike. Nah ini juga kemarin terkait soal-soal ataupun teorinya ini juga keluar. Kemudian ini ya orangnya, ini Skinner ya, beliau juga salah satu tokoh teori belajar di behaviorisme. Kemudian ini ada Gardner ya, kemudian ada Bandura ya, ini ya Bandura. Kemudian ada beliau ini Ivan Pavlov. Nah ini kita bahas dulu yang terkait behaviorisme ya. Kemudian ada juga ini Pak Prof. John B. Whetstone ya, ini semuanya ahli dari luar pada eranya. Kemudian David Ausubel. Nah ini yang sering kita dengar, barangkali rekan-rekan sudah familiar dengan nama tokoh tersebut, tapi kita juga harus tahu tentang teorinya dan implementasinya khususnya ya. Baik, setelah itu di sini ada teori belajar khususnya tentang aliran di behaviorisme ya. Ini salah satu teori belajar aliran yang secara etimologis ya. Behaviorisme itu terdiri dari kata yaitu behave ya, yang berarti perilaku ya, atau dan sedangkan isme itu yang berarti aliran. Dengan demikian behaviorisme merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan ya secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, behaviorisme. Jadi berasal dari kata behave dan isme. Isme itu adalah aliran ya. Baik komunisme misalkan berarti aliran komunis seperti itu. Nah, sedangkan behaviorisme adalah aliran yang secara tidak langsung dapat mengubah perilaku individu yang melalui pendidikan ya. Jelas karena ketika kita berada di dunia pendidikan itu jika kita harus siap untuk menjadikan peserta didik kita menjadi individu yang lebih baik dalam khususnya dalam berperilaku ya. Kemudian perlu rekan-rekan ketahui, ini merupakan deskripsi dari teori belajar untuk para tokoh di atas beserta implementasinya tadi ya. Jadi ini khusus untuk yang implementasi di sekolah dasar. Nah, jadi menurut teori belajar Edward Thorndike ya, jadi menurut Edward Thorndike ini belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan responnya. Nah, makanya ketika ada soal stimulus dan respon, ya teori itu masuk pada Edward Thorndike. Jadi beliau yang menyatakan, jadi belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang dan kepuasan. Jadi rasa senang atau kepuasan dari siswa itu bisa timbul sebagai akibat siswa mendapat pujian atau ganjaran dari gurunya. Nah, oleh sebab itu seorang pendidik ya, guru harus memberikan rasa kepuasan dan kesenangan terhadap proses pembelajarannya. Jadi tidak ada kesan monoton atau kesan jenuh. Apalagi kalau kita kasih reward itu khususnya di usia SD itulah tambah lebih senang ya untuk
diberi ganjaran oleh gurunya, ya, ribet tadi. Kemudian ini ada beberapa hukum ya yang saudara perlu ketahui, rekan-rekan ketahui, yang melandasi pembelajaran di sekolah ya, khususnya di sekolah dasar. Itu yang pertama, hukum kesiapan. Nah, hukum kesiapan ini merupakan contoh seorang siswa akan lebih berhasil belajarnya jika siswa tersebut telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan aktivitas apapun dalam belajar. Jadi seorang guru harus tahu tentang hukum kesiapan ini. Artinya calon guru maupun seorang guru itu sendiri ya tetap belajar terkait penganalisisan ini. Jadi ketika Bapak Ibu guru akan segera memulai, pastikan peserta didik itu siap secara psikis. Artinya walaupun secara fisik ya, secara visual peserta didik hadir, namun ketika secara psikologinya, pikirannya kemana-mana, akhirnya tidak fokus dalam proses pembelajaran. Makanya ada juga kesiapan ya, sebelum mulai ya berdoa, kemudian ada persepsi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada hukum latihan. Nah, hukum latihan itu artinya menerangkan bahwa siswa akan berhasil belajarnya apabila hubungan antara stimulus yang diberikan dengan respon siswa terjadi dan diperkuat dengan kegiatan latihan dan pengulangan. Nah, ini ya salah satu pembentukan karakter ya, watak, untuk menjadikan generasi yang cerdas ya, generasi yang berattitude, yang beretika, bermoral ya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya dengan melaksanakan hukum latihan yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Jadi tidak bisa langsung hanya 1-2 kali pertemuan saja, itu harus step by step akhirnya menjadi habit, sebuah kebiasaan ya. Dan itu nanti akan dikuatkan juga ya dari seorang guru terhadap proses pembelajarannya ya, sehingga ada hubungan antara stimulus yang diberikan dengan respon siswa ya, seperti itu. Kemudian ada hukum akibat. Nah, ini sebenarnya ketiga komponen ini bisa diterapkan di semua tingkat ya. Jadi hukum akibat itu menerangkan bahwa seseorang dalam melakukan suatu tindakan akan menimbulkan pengaruh terhadap dirinya. Nah, ini jelas ya. Jadi khususnya di sekolah dasar, Bapak Ibu guru harus wajib menyampaikan ya, terkait tindakan itu pasti akan menyebabkan sebab akibat. Ya, ketika menjahili teman, akibatnya akan dijauhi. Andai kata contoh seperti itu. Jadi berikan pendasaran bahwa seseorang itu dalam melakukan suatu tindakan akan menimbulkan pengaruh terhadap dirinya, impact yourself ya. Jadi dampak terkait tindakan kita. Kalau orang dulu ya, orang siapa yang menanam akan menuai hasilnya, seperti itu ya, hukum akibat. Baik, kemudian di sini ada implementasi teori belajar dari menurut Thorndike tadi ya, dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, fase kesiapan ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi guru itu mengondisikan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran ya. Artinya siswa dicek secara fisik dan psikisnya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran atau belum. Barangkali kadang ada yang tidak siap menyiapkan ya, salah satunya contoh peralatan yang akan dibawa ya. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, ini salah satu komponen juga di dalam RPP ya, lesson plan. Jadi guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. Setelah itu guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi ajar yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya atau dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi ada ketertautan ya, diingatkan. Kemarin ada yang pernah mungkin belajar tentang ini, melihat apa sesuai dengan pengalamannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari 3 step itu masuk fase kesiapan sebelum masuk kepada proses pembelajaran secara inti ya. Kemudian terkait Thorndike tadi ya, dalam teorinya di pembelajaran sekolah dasar, kemudian ada fase latihan. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi akan saya perdalam. Jadi guru itu menjelaskan materi ajar yang akan dipelajari guru. Jadi guru itu memberikan tugas secara individu ataupun kelompok untuk dikerjakan siswa. Nah, makanya dalam setiap proses pembelajaran, dalam prosesnya itu pasti ada
bentuk penugasan atau diskusi ya, semacam sharing terkait kajian yang akan disampaikan ya, termasuk materinya. Kemudian siswa berlatih mengerjakan tugas-tugas individu maupun kelompok ya, dari segi latihan-latihan itu ya. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang sejenis sebagai penguatan. Jadi misalkan dalam bentuk matematika ya, dalam hitungan misalkan penjumlahan. Nah, dari penjumlahan dikembangkan menjadi perkalian. Artinya perkalian itu kan tingkatan dari penjumlahan seperti itu. Begitupun pembagian dan pengurangan. Kemudian guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja siswa. Nah, ketika siswa sudah selesai memberikan jawaban ya, selesai mengerjakan tugas, guru mengecor cek kembali dan memberikan penguatan bahwa hasil kerjanya baik ya, jawaban sudah benar seperti itu. Itu salah satu fase latihan ya, training. Kemudian dari implementasi teori tadi itu ada fase pemberian ganjaran atau penghargaan reward. Nah, ini juga penting bahwa guru memberikan penghargaan atas hasil kerja siswa. Jadi guru itu bersama siswa itu merefleksi pembelajarannya. Nah, itu wajib dan penting. Jadi bersama-sama direfleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini bersama. Nah, itu. Kemudian guru memberikan evaluasi. Nah, barulah dievaluasi bersama. Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan kata-kata motivasi. Itu minimal seperti itu ya, harus ada motivasi untuk peserta didik. Baik, kemudian untuk teori belajar dari Bruce Frederick S. Skinner ya, ini dari Skinner. Nah, ini yang terkenal nama belakangnya. Jadi menurut beliau secara penelitiannya itu secara berkelanjutan terhadap belajar dan perilaku selama bertahun-tahun itu akan menghasilkan teori belajar yang dikenal dengan operant condition atau pengondisian yang disadari. Nah, jadi kalau sudah berkelanjutan belajar ya, dilaksanakan perilakunya selama bertahun-tahun, itu akan menghasilkan pengondisian yang disadari ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya ini. Jadi menurut hasil percobaan ya, itu membuktikan bahwa perubahan pola memberi makanan mempengaruhi kecepatan pola perilaku hewan. Itu untuk yang uji coba kalau dari Skinner itu hewan ya. Jadi ini saya jelaskan terkait uji cobanya. Jadi perubahan pola memberi makan itu mempengaruhi kecepatan dan pola perilaku hewan. Jadi orang-orang dulu itu menguji coba dalam teori-teorinya itu pada hewan. Salah satunya untuk tikus dan lain sebagainya ya, seperti itu. Itu diterapkan. Nah, karena waktu itu untuk menyatakan sebuah teori penelitian tidak bisa menggunakan humanistik langsung ya. Artinya di situ ada kode-kode etik yang itu ya. Itu masalah dari pengembangan ilmu yang terdahulu ya. Kemudian prinsip hasil percobaan, jadi tentang kesadaran ya, ini secara psikologi saja. Jadi prinsip penguatan atau reinforcement. Jadi penguatan itu sendiri merupakan suatu proses yang dapat memperbesar kesempatan supaya perilaku positif tersebut terjadi lagi dan memperkuat perilaku positif tersebut. Jadi penguatan terdiri dari penguatan positif yang dapat memperkuat perilaku. Nah, itu penguatan. Jadi kalau sudah siswa melakukan tindakan yang positif, yang baik, itu harus dikuatkan agar keberlangsungan terjadi mengulang-ulang lagi untuk sifat atau sikap yang positif tadi. Kemudian prinsip hukum punishment, artinya hukuman ya. Jadi hukuman itu suatu proses yang dapat memperbesar kesempatan supaya perilaku negatif tersebut tidak terjadi lagi dan memperlemah perilaku negatif. Nah, ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman positif dan negatif. Jadi misalkan seorang guru memberikan teguran atau hukuman kepada siswa, pastikan harus ada jenisnya hukuman positif dan negatif. Misalkan positif, misalkan siswa memperlakukan temannya dengan tidak baik ya. Nah, itu berikan hukuman yang positif ya. Artinya harus diimbangi dengan motivasi yang membangun bahwa itu tidak baik. Sedangkan hukuman negatif itu lebih kepada menjatuhkan ya, mengolok-olok, atau mungkin ada siswa yang tidak bisa menyelesaikan satu soal, nah itu dihukum dan bisa dijatuhkan. Nah itu ya, jadi tidak semerta-merta Bapak Ibu guru, mungkin orang tua yang melihat itu tidak semerta-merta menghukum anak itu
dari hukuman yang negatif saja. Pasti ada hukuman positif untuk membangun ke depannya. Baik, kemudian ada prinsip pembentukan atau shaping. Ya, jadi pembentukan merupakan suatu proses yang mengajar perilaku individu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Jadi prinsip pembentukan itu misalkan dari anak yang baru mau masuk sekolah, nah itu masih pure murni pembiasaan, nah itu masih masih awal ya untuk mengajari perilaku individu itu yang belum pernah diajarkan. Kemudian ada prinsip penghapusan. Nah, penghapusan ini merupakan proses menarik kembali penguatan dari perilaku individu. Jadi penghapusan ini bisa hal-hal yang negatif ya. Jadi menarik kembali penguatan perilaku. Misalkan anak, karena ini implementasi di SD, ketika ada pembiasaan buruk dan itu sudah berjalan sekian tahun tapi masih pada usia perkembangan, itu masih bisa kita tarik kembali untuk penguatan yang negatif ya, itu salah satu masuk prinsip penghapusan. Kemudian ada prinsip diskriminasi, jadi artinya merupakan proses belajar bahwa suatu perilaku akan diperkuat dalam suatu situasi dan tidak berlaku dalam situasi lain. Artinya ketika di sini hampir mirip dengan punishment tapi lebih kepada pengucilan ya. Jadi ketika siswa yang mungkin bisa dikatakan tanda kutip nakal atau lain sebagainya, nah itu bisa didiskriminasikan ya. Namun dalam proses belajar suatu perilaku itu diperkuat ya dalam suatu situasi dan tidak berlaku dalam situasi lain. Artinya dalam konteks lain ya. Kalau memang itu salah ya itu disampaikan salah, kalau benar itu benar. Kemudian prinsip generalisasi, yaitu proses bahwa suatu perilaku akan diperkuat dalam suatu situasi dan berlaku juga dalam situasi lain ya. Ini merupakan wujud perilaku yang akan diperkuat dalam situasi yang berlaku dalam situasi lain, artinya bisa kita konversikan seperti itu ya. Baik, kemudian ada implementasi dalam pembelajarannya. Ada fase pembentukan tadi ya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan secara individu, kemudian guru memberikan bimbingan kepada siswa secara individual dalam mengerjakan tugasnya. Fase penguatan dan hukuman siswa secara individu mengumpulkan hasil kerjanya dan guru memberikan penilaian. Nah, guru juga memberikan penghargaan berupa pujian untuk siswa yang dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Guru juga memberikan hukuman berupa pemberian tugas yang berat kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan baik ya. Itu salah satu contoh ya penguatan dan hukuman seperti itu. Sedangkan untuk fase penghapusan tadi guru itu contohnya memberikan tugas yang sejenis untuk dikerjakan oleh siswa secara individual. Jadi secara individual dan mandiri mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tugas individu maupun mandiri ya secara pribadi itu ditugaskan oleh guru. Kemudian fase generasi dan diskriminasi. Jadi guru itu menyimpulkan pembelajaran siswa bersama guru, merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi guru memberikan evaluasi dan guru menutup pembelajaran seperti itu. Ini untuk implementasinya. Kemudian untuk teori dari Ivan Pavlov ya. Jadi Ivan Petrovich Pavlov itu dari Rusia, itu menemukan teori belajar pengondisian atau pengondisian klasik ya, classical condition. Sebelum ditemukan teori pengondisian yang lebih maju, jadi seperti operant condition dari Skinner tadi, Pavlov ini juga menyatakan ya, jadi teori Pavlov dan Skinner itu sangat erat kaitannya, namun ada perbedaan. Jadi teorinya belajar Pavlov itu classical conditioning itu lebih menekankan bentuk pengondisian secara refleks atau ditemukan secara kebetulan dari percobaan. Jadi tidak ada unsur kesengajaan, langsung percobaan dan akhirnya ditemukan secara kebetulan ya. Sedangkan teori belajar Skinner itu dengan operant condition itu lebih menekankan bentuk pengondisian secara disadari melalui percobaan yang dilakukan. Jadi ada langkah-langkah ilmiah, ada prosedur yang jelas dan disadari bahwa nantinya hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu tinggal dibuktikan ya. Contoh ketika bereksperimen tentang listrik, nah contoh salahnya seperti itu. Kemudian hasil teori belajar dari Ivan Pavlov tadi jadi menyimpulkan bahwa ini contoh implementasinya dulu. Jadi bunyi lonceng telah diasosiasikan oleh anjing tersebut dengan makanan sehingga menimbulkan respon keluarnya air liur. Jadi Pavlov itu ketika membunyikan lonceng, jadi yang disamakan
ketika memberikan makanan hewan, nah itu akan menimbulkan respon. Jadi si hewan ini, anjing itu mengeluarkan air liur. Nah, bunyi lonceng tersebut merupakan stimulus ya, dengan pengondisian, dan keluarnya air liur anjing merupakan respon dengan pengondisian, seperti itu ya. Ini untuk uji coba terkait sikap atau perilaku ya, behavior tadi. Kemudian ada fase proses belajar yang dihasilkan, jadi fase akuisisi. Jadi fase ini belajar dari pengondisian respon itu menggunakan stimulus kondisi selain stimulus utama, dengan memperhatikan urutan stimulus tersebut dan selang waktu antara stimulus kondisi dan stimulus utama, seperti itu. Sedangkan fase eliminasi ya, jadi fase eliminasi itu fase belajar yang secara berangsur-angsur mengurangi hilangnya stimulus kondisi sehingga tersisa adalah stimulus utama supaya respon tetap terjadi meskipun tanpa stimulus kondisi. Jadi pengondisian dalam fase eliminasi ya, dipilah mana yang untuk respon positif atau mana yang ibaratnya stimulus yang kurang tepat ya. Kemudian ada fase generalisasi. Jadi fase ini merupakan proses bahwa suatu perilaku akan diperkuat dalam suatu situasi dan belajar berlaku juga dalam situasi lain, seperti itu. Kemudian diskriminasi itu artinya proses belajar bahwa suatu perilaku akan diperkuat dalam suatu situasi dan tidak berlaku dalam situasi lain. Jadi hanya pada saat itu saja. Baik, kemudian untuk model pembelajaran dengan sintaks ini, kalau kita sintaksnya dari Pavlov ya, yang pertama fase akuisisi ya, ini seperti guru membentuk kelompok secara heterogen yang berbeda-beda ya, kemudian guru membentuk atau membuat kesepakatan belajar atau kontrak belajar ya, serta dapat melakukan percobaan dan seperti langkah mengerjakan pada LKS dan waktu, dan ketika tepat waktu akan diberikan bintang ya, seperti itu. Kemudian setiap anggota kelompok membaca langkah kerja pada LKS dengan seksama. Setiap kelompok melakukan percobaan kelompok. Nah, itu contoh model dari sintaksnya Pavlov. Nah, ini ya, silahkan di screenshot ya. Jadi untuk fase eliminasi itu artinya guru memberikan tugas yang sejenis untuk dikerjakan oleh siswa secara kelompok. Siswa secara berkelompok itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian siswa secara berkelompok itu mengumpulkan hasil kerjanya. Guru juga memberikan penilaian kelompok, seperti itu. Untuk fase generalisasi terkait cara membandingkan proses pembelajaran ya, dari fase 1 dan 2. Jadi guru itu memberikan penghargaan berupa bintang pada kelompok yang aktif dan tepat dalam melakukan percobaan. Kemudian sedangkan fase diskriminasi itu guru bersama guru menyimpulkan pembelajaran bersama guru siswa dan bersama guru merefleksikan pembelajaran yang berlangsung. Jadi guru bersama siswa itu menentukan kesepakatan belajar untuk pertemuan berikutnya yang selanjutnya ya, terkait jenis penghargaan kelompok yang akan diharapkan oleh siswa. Misalkan besok ketika berhasil melaksanakan eksperimen atau melaksanakan tugas dengan baik dikasih apa. Ini salah satu kesepakatan bersama. Juga guru memberikan evaluasi dan guru menutup pembelajaran. Baik, sedangkan teori belajarnya John Waston, jadi pakar teori belajar tentang stimulus respon, itu percobaannya seperti ini dulu ya. Subjek penelitian dari John Waston itu adalah seorang balita yang bernama Albert. Jadi kalau rekan-rekan mungkin pernah membaca bukunya atau pernah mendengar. Jadi seorang anak ini diuji coba. Jadi si Albert ini tidak takut terhadap tikus awalnya. Si balita ini dikasih tikus, dia tidak takut. Pada percobaannya ya, jadi ketika balita tersebut memegang tikus, Waston mengeluarkan suara keras dengan tiba-tiba yang menyebabkan balita tersebut nangis ya, atau karena kaget dan takut. Akhirnya balita tersebut menjadi takut dengan tikus meskipun tidak ada suara keras. Nah, ini salah satu teori stimulus respon ya. Jadi para tokoh-tokoh pakar ilmuwan yang ada di barat itu uji cobanya melalui selain objek hewan juga eksperimennya melalui anak kecil tersebut ya. Dan ironisnya ketika dalam sejarahnya si Albert ini karena terlanjur takut, akhirnya adanya penanaman atau istilahnya fobia ya terhadap tikus, padahal awalnya tidak terjadi seperti itu. Oleh sebab itu bapak ibu guru maupun orang tua di rumah ketika mempunyai balita kecil ya tolong
itu diperhatikan ya. Kalau misalkan memberikan takut-takut, jangan ke sana ada seperti ini. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya, efeknya kalau secara terus-terus bagaimana. Bisa jadi anak yang takut gelap salah satunya juga pembiasaan atau stimulus respon dari stimulus yang salah ya. Kemudian implementasi teori belajar Waston itu juga contohnya ya, ini diimplementasi di kelas. Ketika guru bertanya pada salah satu siswa, kemudian siswa tersebut selalu tidak berani mengungkapkan pendapatan dan jawabannya ya. Implementasi teori belajar menurut John Waston itu yaitu berupa model pembelajaran dengan sifat yang berlandaskan pada pemikiran Pavlov dan Skinner. Seperti itu ya. Kemudian teori belajar menurut Robert Gardner. Jadi menurut beliau itu ada dua objek secara langsung dan tidak langsung. Hampir sama dengan ada meliputi 3 tahap, yaitu persiapan ya, seperti guru mengarahkan perhatian kegiatan, mengkondisikan siswa secara fisik dan psikis ya. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru memberikan persepsi dengan rangsangan siswa, itu tahap kesiapan. Sedangkan tahap perolehan untuk unjuk kerja itu guru menugaskan siswa yang mengerjakan tugas ya, guru memberikan penguatan terhadap hasil siswa, dan juga tahap pengulangan dan evaluasi ya, guru juga memberikan penilaian terhadap proses dan hasil kerja siswa, serta guru memberikan penguatan terhadap materi yang dipelajari siswa melalui tanya jawab atau pengulangan, dan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Sedangkan teori aliran kognitivisme, tadi kita sudah membahas behavior, kita ke kognitif. Jadi aliran ini muncul ketika sebagai kritik terhadap aliran behaviors ya, yang lebih memfokuskan pada stimulus respon saja ya, serta perilaku perubahan individu. Jadi aliran ini menganggap bahwa penyimpangan atau pemrosesan informasi itu sangat penting dalam proses belajar yang melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Jadi tokoh aliran kognitif, nah ini biasanya hitung-hitungan matematika dan sebagainya, SK. Nah, itu seperti Jan Piaget ya, Edward Coleman, Rommel Brunner, Vygotsky, dan Chomsky. Nah, seperti itu. Kemudian dari teori Jan Piaget ya, Jan Piaget ini berpendapat ya, bahwa dibentuk oleh individu melalui interaksi terus-menerus dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi untuk menghasilkan pengetahuan dengan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan awal sebelumnya yang telah tersimpan pada skemata siswa ya. Jadi artinya siswa itu sudah mempunyai bekal atau mempunyai pengetahuan awal, sehingga dalam lingkungannya melalui proses pengamatan ya dan peniruan ya, itu bisa ditingkatkan secara positif. Kemudian sedangkan tahapan itu ada 4 terkait perkembangan kognitif. Nah, ini pasti keluar teori seperti ini ya, dalam bentuk soal ataupun pelatihan ya. Jadi tahap yang pertama itu sensor motor, yaitu 0 sampai 2 tahun usianya. Kemudian tahap pra-operasional itu 2 sampai 7 tahun. Kemudian tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan tahap formal operasional formal itu 11 tahun ke atas. Saya rasa sudah paham. Kemudian untuk contoh implementasinya ya, dari 3 fase itu, yang pertama tahap eksplorasi. Jadi misalkan guru memberikan persepsi dengan menayangkan video tentang suatu fenomena. Kemudian siswa mengamati tayangan video tersebut, dan guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya terkait video tersebut ya. Sedangkan tahap pengenalan konsep ini, guru menjelaskan materi ajar yang akan dipelajari. Nah, setelah itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi ajar yang kurang atau yang tidak dipahaminya. Selanjutnya guru mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang materi yang sedang dipelajari. Tidak lupa setiap siswa mempresentasikan hasil pengumpulan informasinya. Barulah guru memberikan penguatan terhadap presentasi siswa. Sedangkan tahap ketiga, tahap aplikasi konsep, itu guru memberikan evaluasi untuk menguji pemahaman siswa, nah, berupa tes ataupun pertanyaan kembali ya. Kemudian guru menyampaikan materi ajar dan rencana kegiatan belajar pada pertemuan berikutnya yang akan datang dengan mengaitkan materi ajar yang telah dipelajari siswa. Oke ya, selanjutnya untuk teori belajar Jerome Bruner. Jadi Bruner ini mengungkapkan tahap proses belajar siswa itu
jadi tahap inaktif ya, dengan melibatkan tindakan siswa secara langsung dan memanipulasi objek. Sedangkan tahap ikonik itu mengamati gambar dari objek yang diamati. Tahap simbolik itu tentang notasi, simbol, dan lambang ya. Seperti itu. Kemudian untuk contoh implementasinya ya, tahap inaktif itu guru menyiapkan berbagai benda konkret. Nah, kemudian siswa mengamati benda tersebut ya. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Kuncinya yaitu tadi harus ada media atau benda konkretnya untuk tahap inaktif. Kemudian tahap ikonik, guru menayangkan gambar, misalkan benda-benda yang tidak disediakan untuk diamati. Artinya guru secara ngacak ya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahaminya ya, terkait gambar yang ditayangkan. Guru juga menugaskan siswa untuk mengumpulkan informasi dari sumber benda tentang benda-benda yang dalam gambar tersebut dan mencatatnya dalam buku atau LKS. Kemudian setiap siswa mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian guru memberikan penguatan terhadap proses dan hasil kerja siswa. Sedangkan tahap simbolik itu guru menjelaskan informasi tentang benda-benda yang telah diamati siswa, baik benda konkret maupun benda dalam gambar dari pengertian dan ciri-cirinya. Kemudian guru memberikan evaluasi untuk menguji pemahaman siswa. Kita lanjut ke tokoh berikutnya di teori belajar Vygotsky. Jadi beliau ini menyatakan bahwa proses kognitif tingkat tinggi individu merupakan hasil perkembangan sosial interaktif dengan lingkungannya. Jadi sosial dan interaktif lingkungannya itu teorinya Vygotsky. Jadi teori belajar Vygotsky itu dikenal dengan sosiokultural ya, yang melatar belakangi munculnya pendekatan pembelajaran kooperatif dalam dunia pendidikan. Ini asal-usulnya seperti itu. Sedangkan contoh implementasinya ya, dalam sekolah dasar, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Guru menjelaskan kelengkapan belajar yang dibutuhkan apa saja, kemudian juga menjelaskan langkah pembelajaran yang akan dilakukan, menjelaskan materi ajar. Nah, kemudian baru mengelompokkan secara heterogen ya, dari kelompok siswa itu 4-6 orang dalam satu kelompok. Kemudian ada guru itu juga memberikan tugas secara berkelompok, siswa belajar berbagi tugas bersama kelompok ya. Kemudian setiap kelompok mengumpulkan hasil kerja kelompoknya, memberikan penilaian terhadap proses dan hasil kerja ya, memberikan penilaian, penguatan, serta reward, dan memberikan evaluasi, baru guru menutup pembelajaran. Sedangkan untuk teori belajar dari Gestalt itu menganut aliran kognitivisme juga, yang menganggap bahwa belajar merupakan aktivitas mengetahui atau mencari tahu atau knowing, bukan aktivitas menghubungkan antara stimulus dan respons seperti anggapan para pakar behaviorist. Nah, ini ada sedikit perbedaan pandangan ya, karena makanya beda aliran, akhirnya muncul aliran kognitivisme seperti itu. Untuk contoh implementasinya di sekolah dasar, yang pertama guru memberikan apersepsi ya, pengingat kembali ya, penguatan kembali tentang mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sebelumnya dengan pengalaman siswa. Kemudian menjelaskan materi pembelajaran dan memberikan masalah terkait materi pembelajaran yang telah dijelaskan oleh guru untuk dipecahkan siswa, seperti problem solving misalkan ya. Kemudian siswa memahami masalah yang diberikan guru dengan menuliskan apa yang diketahuinya dan ditanyakan, merancang solusi. Nah, kemudian menyelesaikan masalah menggunakan konsep-konsep pengetahuan yang telah dipelajarinya, memeriksa kembali hasil kerjanya, dan memberi penilaian dan penguatan. Tidak lupa juga memberikan evaluasi baru menutup. Oke, kemudian teori aliran humanisme. Nah, aliran ini memusatkan perhatian pada psikologi sifat dasar manusia untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan perilaku dan cara yang konsisten menurut diri mereka sendiri. Seperti itu. Jadi lebih kepada psikologi sifat dasar manusia. Untuk teori belajar dari Roger, jadi manusia yang lahir sudah membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku dalam cara yang konsisten menurut diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya sudah ada ya terkait itu.
Kemudian implementasi teorinya dalam dunia pendidikan. Jadi guru itu sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas belajar secara bebas tanpa dipaksa dan penuh tanggung jawab, itu yang penting ya. Sesuai jadwal, yang penting tanggung jawab. Nah, teori ini dinamakan teori belajar bebas. Nah, ini juga sering diterapkan di Finlandia ya. Untuk prinsipnya di teorinya Roger ini, jadi siswa itu tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Artinya ya kalau hanya sekedar bermain saja itu tidak perlu dipelajari. Kemudian siswa akan mempelajari hal yang bermakna bagi dirinya. Kemudian adanya pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Kemudian adanya belajar bermakna, artinya belajar tentang proses-proses belajar, keterbukaan belajar, memahami sesuatu ya, bekerjasama dan melakukan pengubahan diri secara terus-menerus. Kemudian belajar optimal jadi akan terjadi bila siswa berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses belajar. Kemudian ada belajar mengalami atau experience learning, artinya dapat terjadi ya bila siswa mengevaluasi dirinya sendiri. Belajar mengalami dapat memberi peluang untuk belajar kreatif, penilaian diri ya, atau self evaluation dan kritikan diri. Saya kok seperti ini, kurang apa saya, seperti itu ya. Belajar mengalami menuntut keterlibatan siswa secara penuh dan sungguh-sungguh. Nah, itu juga penting ya. Kemudian Roger ini ya, untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti guru memberikan kepercayaan pada kelas agar kelas belajar mandiri ya, belajar secara terstruktur. Kemudian membuat kontrak belajar, guru menggunakan metode inquiry atau discovery misalkan. Kemudian menggunakan stimulasi, mengadakan latihan kepekaan agar siswa mampu menghayati perasaan dan berpartisipasi dalam kelompok lain, itu ya. Sedangkan guru itu juga bertindak sebagai fasilitator belajar. Dan sebaiknya juga guru menggunakan pengajaran berprogram, jadi agar tercipta peluang bagi siswa untuk timbul kreativitas ya, ada pemrograman khusus ya. Kemudian untuk contoh implementasinya lagi, guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini sebenarnya. Kemudian untuk teori belajar Abraham Maslow, jadi Maslow ini mengemukakan teorinya bahwa semua orang memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat hierarkis atau bertingkat-tingkat mulai dari yang terbawah. Contoh, kebutuhan fisik seperti rasa lapar, haus, nah itu pokok. Kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan cinta, serta kebutuhan akan status dan pencapaian. Nah itu ya untuk tingkatan kebutuhan ya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, jadi seorang guru itu perlu adanya mengimplementasi teori belajar Maslow ya dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar dan potensi setiap siswa. Kemudian memberikan tugas yang beragam kepada setiap siswa sesuai kebutuhan dan potensinya. Guru juga memfasilitasi proses belajar dan memberikan bimbingan kepada setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tidak lupa, guru juga memberikan penghargaan kepada setiap siswa yang sesuai dengan kinerjanya ya. Kemudian ada teori belajar konstruktivisme. Nah, aliran ini itu merupakan proses atau di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan, gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Itu ya, mengkonstruksikan. Untuk implementasinya, contohnya ya, siswa telah memiliki pengetahuan awal, itu kuncinya ya. Kemudian belajar merupakan proses pengkonstruksian suatu pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Jadi pasti siswa itu sudah punya pengetahuan awal baik dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam pelaksanaan pembelajaran sebelumnya gitu. Kemudian belajar adalah perubahan konsepsi siswa. Nah, itu dari konsep yang benar ke salah. Makanya untuk penyampaian harus ada perubahan yang konsepsi yang baik ya. Kemudian proses pengkonstruksian berpengetahuan langsung dalam suatu konteks sosial tertentu, serta siswa bertanggung jawab terhadap proses belajarnya, itu yang terpenting juga.
Untuk tahapannya dari konstruktivisme itu ada 4. Jadi Bapak Ibu guru, rekan-rekan harus tahu bahwa tahap eksplorasi ya dari pengetahuan awal, kemudian tahap pengembangan pengalaman langsung ya, pemberian pengalaman langsung, kemudian tahap pengaktifan interaksi sosial, dan tahap pencapaian pemahaman. Jadi 4 tahapan ini yang dapat mendasarkan teori belajar mengkonstruktiviskan ya, seperti itu. Sedangkan untuk contoh, misalkan guru menggali pengetahuan awal siswa, guru membagikan LKS, siswa berdiskusi secara kelompok ya, karena guru kan mengelompokkan siswa ya, guru siswa melakukan percobaan secara kelompok, kemudian siswa menyimpulkan hasil percobaannya. Itu salah satu sintaksnya ya untuk pelaksanaan konstruktivisme seperti itu. Kemudian untuk wakil kelompok itu mempresentasikan hasil percobaan ya, jadi perwakilan dari satu kelompok itu, kemudian guru memberikan evaluasi dan guru menutup pembelajaran. Kemudian ada teori belajar sosial. Jadi teori ini itu menyampaikan bahwa belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain sebagai model dan kemudian meniru perilaku model tersebut. Biasanya anak kecil ini yang paling pandai menirukan orang tuanya ya. Jadi aliran teori belajar sosial. Untuk pakarnya itu dari Albert Bandura dan Bernard Wiener. Jadi Albert Bandura melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian, yaitu seorang anak prasekolah yang sedang mengerjakan tugas melukis. Sementara di depannya terdapat sebuah televisi yang menyenangkan. Nah, ini ilustrasi saja ya. Film tentang seorang dewasa yang dengan agresif sedang memalu atau menendang, melempar, menduduki, menggigit, dan memukul boneka. Jadi, misalkan boneka Bobo berbentuk badut yang dipukuli bertubi-tubi. Nah, anak tersebut kemudian beranjak ke ruang lain yang penuh boneka termasuk boneka Bobo. Seperti itu. Pakar teori sosialnya seperti ini dari tahapnya. Jadi tahap mengingat, tahap memotivasi, dan tahap reproduksi ya, itu memproduksinya ya, tahap memperhatikan itu atau attention. Jadi implementasi teori belajar ada 4 fase itu ya, untuk belajar sosial, dari memperhatikan, kemudian mengingat, akhirnya memotivasi bergerak, dan memproduksinya, tindakan. Untuk teori belajar sosial itu sendiri, langkah-langkahnya ya, guru mengelompokkan siswa, guru memberikan tugas atau LKS, guru menjelaskan langkah kerjanya, dan guru mendemonstrasikan ya setiap percobaannya. Kemudian guru bertanya kepada siswa, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, guru meminta satu siswa untuk mendemonstrasikan percobaan, serta guru memotivasi siswa untuk melakukan percobaan. Jadi secara kelompok itu melakukan percobaan dan mengumpulkan hasil kerjanya, guru memberikan penilaian dan hadiah setiap kelompok, baru menutup. Itu untuk sintaksnya. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan terkait implementasi real sesuai dengan sintaks menurut para tokoh aliran baik dari behavioral, kognitif, ya, konstruktif, dan sosial seperti itu. Semoga ini bisa menjadi bahan referensi saudara-saudara. Nanti akan saya bagikan, share linknya di bawah, bisa untuk sebagai bahan referensi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.